selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita mau sapa kiri kanan muka belakang sekalipun kita ditutupin masker. Kita mau kasih senyuman, tatap matanya katakan Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita menikmati kebaikan Tuhan khususnya di bulan Juli, 31 hari di bulan ini Bapak Saudara. Boleh lambaikan tanganmu, Tuhan baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan yes, katakan haleluya. Baik, kita satukan hati kita rindu biar apapun yang kita lakukan pagi hari ini menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, amin. Kita teduhkan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini. Bahkan hari ini tepatnya 31 hari di bulan ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi kami dan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Dan hari ini Tuhan masih berikan kami kepercayaan, kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan, penyembahan kami, pujian kami, biar hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami atas segala pelanggaran yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar segala sesuatu yang kami persembahkan sepanjang hari ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan sepakat kami berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami sepakat melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami hanya rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau baik bagi kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dari hatimu katakan, hanya dekat Allahku, yes. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Dekat Allahku, apapun yang terjadi. Amin. Hatiku, Kau sertai jalan. Semua karena kasih karunia-Mu terhadap kami Tuhan. Sepanjang hidupku, ini janji kami. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Kaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan janji sama Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami haus akan hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu. Ini janji kami Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu Ini janji kami Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Biarkan Roh-Mu sungguh indah ku ingin selalu. Mari dengan sepakat katakan kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Biarkan Roh-Mu sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Sebab hanya dekat dengan Yesus jiwa kami tenang. Oh, terlalu baik Engkau bagi kami. Terlalu luar biasa cinta
membuat kami aman bersama Yesus. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia dalam bahaya, namun jiwa kami berkata, sebab dekat dengan Yesus kami tenang. Oh, kami percaya. Mari naikkan yang berdiam diri, sembah Dia. Dia terlalu baik bagi kita. Bukankah engkau sudah melihat 31 hari di bulan ini? Tuhan Yesus sudah lakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus sudah menjaga hidupmu dan hidupku. Sembah Dia. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Jiwa kami menyembah Tuhan. Roh kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan baik bagi kami, Yesus. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dia baik bagimu dan bagiku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. We worship you, Lord Jesus. Haleluya. Tuhan terlalu baik bagi kami. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Betapa kami kagum karena Kau mencintai kami. Betapa kami bangga memilikimu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, kiralah bayase. Haleluya. Kuriarala batakarala bayaralama. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat kedua tanganmu Bapak Saudara kalau kau merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata. Katakan dengan iman, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami hanya izinkan Roh Tuhan saja bekerja
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang panjang, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat ini. Dan kami akan terima hadirat Tuhan akan melawat setiap kami. Dan kami pastikan setiap kami mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami siap memuji menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama saya. Kasih tepuk tangan yang terbaik, katakan haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepalanya Bapak Ibu Saudara. Mari dengan iman katakan, iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, yes, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Lambaikan kedua tanganmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Semua bertepuk tangan saudara di atas kepalanya. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Lambaikan kedua tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Boleh cepat saja lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Boleh tinggi-tinggi lambaikan kedua tangan kita untuk Tuhan. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Boleh sekali lagi katakan haleluya. Woo! Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
nyata. Sambil toel kiri kanan katakan sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata menuhiku. Kasih tepuk tangan yang panjang yang terbaik, katakan yes. Katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita percaya sukacita surga akan mengalir atas hidup kita, amin. Dan kita percaya besok kita akan melangkah di bulan Agustus. Apapun keadaan dunia ini, bumi ini, kita percaya anak-anak Tuhan akan mengalir sukacita surga yang begitu nyata, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Saudara. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kita, amin. Untuk itu jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buka hatimu selebar-lebarnya sama Tuhan. Karena ada Roh Kudus di tengah-tengah kita Bapak Saudara. Kita lebih dari 2-3 orang. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan siap berkarya, menolong, menjaga kita. Jangan keraskan hati kita. Apapun yang terjadi, Tuhan sayang sama kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan gak pernah lihat latar belakang kita, masa lalu kita. Ketika kita mau berubah, bertobat di hadapan Tuhan, Dia akan terus berkarya, menolong kita, memperbaharui kita. Sehingga kita semakin serupa, segambar dengan Kristus. Siapkan hatimu. Biar dalam ibadah ini bukan sekedar kami hadir Tuhan. Biar dalam ibadah ini kami gak sekedar duduk diam. Tapi kami merasakan sesuatu yang hebat, yang keren, yang Tuhan lakukan terhadap hati, pikiran dan hidup kami. Sehingga kami keluar dari ibadah ini, dari ruangan ini. Kami menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Umat-umat yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kedatangan-Mu semakin dekat. Untuk itu persiapkan kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Engkau hadir. Engkau siap menjamah jemaat di sisi pagi hari ini Tuhan Yesus. Kuriaralama syakaralama takaralama karalama. Kuriaralama syekiralalama syek. Iralamaya sakanarala. Dia begitu mengasihi kita. Dia selalu ada bagi kita. Jangan pernah menyerah melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Waktunya adalah waktu yang terbaik untuk menolong setiap kita. Oh, bawa hatimu sepenuhnya untuk Dia. Izinkan Dia bekerja pagi ini. Jangan keraskan hatimu. Dia Bapa yang begitu setia, selalu ada bagi kita. Oh, kita sungguh berharga di matanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Angkat kedua tangan.
tanganmu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dengan mantap kami katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Oh, yang terbaik, kami percaya
Ada banyak hal di dalam hidup kami yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Seringkali jalan-jalan yang harus kami lalui membuat kami bertanya-tanya di dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang kami yakini, di balik semua kejadian, di balik semua persoalan, pergumulan, kami tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai langkah kami, Tuhan. Dan kami tahu semua itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya tujuan, karena Tuhan punya maksud yang indah. Dan itu pasti buat kebaikan bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini, kami butuh suara-Mu untuk menuntun langkah kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami ke depan Tuhan. Supaya kami dapat mengerti tujuan hidup kami. Supaya kami boleh menjalani hidup ini sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah kelemahan kami mau mengundang Engkau untuk berkuasa di tengah-tengah kami. Biar hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Karena kami mau mendengar hikmat Tuhan, bukan perkataan manusia. Karena hikmat Tuhan saja yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang memulihkan kehidupan kami. Ini waktu-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah ini, biar Engkau sendiri yang berbicara, dan kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang akan terus mengilhami setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Oh sorry, buat PowerPoint-nya. Saya pertama-tama izinkanlah untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Chandra Juliar Chandra, tapi biasa ditulis terbalik Bapak Ibu. Karena itu tulisan panggilan saya di medsos, jadi suka saya balik begitu. Jadi orang manggil saya Chandra Juliar, tapi nggak apa-apa. Apalah artinya sebuah nama Bapak Ibu. Ya banyak orang panggil saya PS, ada yang panggil Papen, ya udah biarlah. Yang pasti tahu muka saya adalah Pastor Chandra. Bapak Ibu, saya izin untuk tetap memakai masker ya. Bukan apa-apa Bapak Ibu, saya ini harus bertanggung jawab ngajarin orang pakai masker begitu kan. Jadi 2 minggu lalu kalau enggak salah, saya pelayanan ke sebuah gereja, ibadahnya di lantai 2, ada lift Bapak Ibu. Sebelahnya WC begitu kan, toilet. Jadi saya masuk ke gereja itu diantar oleh aktivis. Pak Pendeta nanti kalau mau ke toilet boleh di sini begitu kan. Nah nanti Bapak mau naik lift ini. Saya ingat sorenya saya mau ibadah, mau pelayanan di gereja yang nanti pakainya ruangan di lantai 4 Bapak Ibu. Di lantai 4 naik pakai tangga, pakai masker naik tangga, 4 lantai Pak. Jadi waktu saya setelah cuci tangan di toilet, saya masuk ke lift, saya buka. Saya masuk ke dalam. Bayangan saya adalah nanti sore saya naik 4 lantai. Wah ini 1 lantai aja kok saya nggak mau berkorban begitu, ngajarin orang harus sehat naik tangga begitu kan. Jadi saya keluar lagi Bapak Ibu walaupun nggak ada yang lihat. Jadi saya pikir gereja Tuhan memang harus menunjukkan sebuah sikap. Walaupun nggak ada yang lihat kita harus tetap kasih contoh begitu. Nah jadi saya pikir karena saya harus kasih contoh dan memang itu 4 lantai pakai masker Bapak Ibu di gereja tersebut sore harinya. Jadi saya pikir ya saya juga harus kasih contoh Bapak Ibu. Nah terpujilah nama Tuhan. Hari ini saya bersyukur sekali, saya merasa lega. Karena 1 minggu saya ngurung diri di rumah. Saya nggak mau hadir pertemuan-pertemuan begitu. Ada pertemuan keluarga juga. Saya mohon izin karena saya mau ada pelayanan 2 kali ibadah. Karena kita lagi tinggi Bapak Ibu COVID-nya kan, ini lagi mulai naik. Saya nggak mau nanti tiba-tiba membatalkan begitu. Jadi saya pikir saya harus bertanggung jawab, ya saya komitmen untuk
fokus ibadah ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat, saya keren nggak Pak Steve? Jujur aja, jujur aja. Nggak apa-apa kok kalau nggak keren. Jadi saya ini karena jarang pakai jas, saya lihat, saya nontonin YouTube-nya terus di sini. Lihat YouTube Bapak Ibu. Saya ikutin ibadah gitu, jadi saya ngeri-ngeri juga diundang Pastor Daniel ke tempat ini. Jujur, pembicaranya orang-orang hebat semua. Wah, saya lihat ada banyak sekali kan, saya nggak berani sebutin yang lain, tapi yang saya kenal aja gitu kan, ada Pastor siapa, Pastor Esra kalau tidak salah kan. Ada Pastor Esra, begitu lihat Pastor Esra, lihat Pastor Steve, wah terus terang saya kan merinding juga Bapak Ibu, ini bukan main-main diundang ke tempat ini gitu kan. Dan saya ini kebiasaan pakai jubah Bapak Ibu, pakai jubah dan pakai lebih sering saya pakai baju pendeta aja, jadi simple. Dulu awal-awal pelayanan saya pakai dasi, koleksi dasi Bapak Ibu. Cuman kan ribet pakai dasi Bapak Ibu. Saya lebih senang pakai baju kolar, pakai pendeta udah kan, tinggal masukin kolar putih udah enak begitu, tinggal pakai jas. Nah rupanya jas saya itu banyak yang sudah nggak muat dan usang, 3 tahun itu nggak pernah dipakai kan begitu selama pandemi. Waduh, saya berdoa sama istri dan dapatlah ini jas. Ya itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati pasti. Ya. Lalu sepatu juga sama pasti. Baru semua. Nyombong dikit enggak apa-apa kan? Biar Bapak Ibu tertawa dulu. Katanya kalau khotbah itu 3 menit pertama penting. Kalau Bapak Ibu udah nggak ketawa, waduh sepanjang khotbah nanti bingung gitu kan. Serius sekali gitu kan. Saya juga kadang bingung-bingung juga, saya banyak melayani di gereja-gereja itu banyak beda-beda. Ada yang serius sekali begitu kan, khotbahnya nggak boleh jalan-jalan begitu. Ada yang boleh jalan-jalan, makanya saya tanya sama pastor, boleh nggak saya nanti jalan-jalan? Kan? Boleh Pak Pendeta. Saya tanya sama Brother Os ini, itu kameranya bisa digerakin nggak? Oh tenang pastor, siap katanya gitu kan. Saya tuh sering jalan-jalan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar sesuatu Bapak Ibu. Saya senang sekali, saya lega hari ini boleh datang dan saya mengucapkan terima kasih buat gereja ini, buat Pastor Daniel dan seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya diperkenankan untuk boleh hadir untuk melayani di ibadah yang pertama dan nanti kedua. Temanya saya tanya, sama enggak Pastor? Ikutin pimpinan Tuhan. Nah ini yang berat kan, ikutin pimpinan Tuhan. Pak Pen katanya begitu Pastor Daniel bilang. Saya pikir karena ada YouTube, kalau sama ngapain begitu kan? Kecuali hamba Tuhannya beda, jadi saya pikir saya udah dipanggil ke sini, saya harus beda aja. Nanti kan Bapak Ibu boleh lihat yang firman Tuhan kedua di YouTube kan? Ini muka-mukanya jangan-jangan nggak pernah liatin YouTube ya? Saya agak curiga ini, terus terang. Saya aja rajin loh ngikutin YouTube. Minggu lalu siapa yang khotbah? Tuh kan lupa kan? Orangnya ada di sini. Ini baru nanya siapa aja udah lupa, apalagi isi khotbahnya ini. Padahal bagus Bapak Ibu kalau direkam kan ya, jadi kita bisa ingat-ingat kembali. Zaman dulu mungkin belum ada YouTube, kadang-kadang orang lupa begitu kan. Pastor Esra saya ingat sebelum-sebelumnya tentang penyembahan yang benar kan. Saya ingat itu kata-kata dari Pastor Stephen, tentang ditilang polisi. Wah. Saya ingat katanya Pastor Esra juga bilang tentang apa? Gerbang pujian ya, kalau enggak salah, gerbang pujian. Jadi saya selalu hafal Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu boleh lihat di YouTube untuk ibadah yang kedua, karena ini sesuatu yang menarik, akan banyak pelajaran-pelajaran yang saya coba bagikan ke Bapak Ibu. Saya persiapkan ini udah jauh lama, dan puji Tuhan hari ini boleh menyampaikannya. Nah, kita temanya adalah hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah Bapak Ibu, betapa pentingnya sebuah tujuan itu. Karena tujuan itu bisa menjadi pendorong untuk suatu perjalanan. Saya ditelepon Pastor Daniel, Pak Pen, mohon maaf katanya, saya ini harus berangkat besok ke Amerika karena ada satu tujuan. Jadi nggak mungkin Pastor Daniel pergi ke Amerika karena nggak ada tujuan. Tentu kan ada tujuan. Jadi sebuah tujuan itu akan menjadi pendorong untuk sebuah perjalanan. Nah Bapak Ibu, dan tujuan itu akan menjadi arah dari suatu perjalanan. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tujuannya ke Bandung,
Enggak mungkin Bapak Ibu ngambil jalan tol ke arah Merak, bener? Ada yang begitu kan, tujuannya ke Bandung ngambil Merak kan enggak mungkin. Karena tujuannya ke Bandung, Bapak Ibu akan mencari jalan sesuai dengan Google Map mungkin, atau Waze gitu kan. Arahnya pasti diarahkan ke arah sana. Mungkin bisa lewat Cikampek, mungkin bisa lewat Puncak gitu, kalau mau macet-macetan bisa aja kan, lewat muter begitu. Nah, jadi artinya tujuan itu penting karena akan menjadi arah dari suatu perjalanan. Dan itu juga tujuan Tuhan akan menjadi arah dari perjalanan rohani kita. Nah Bapak Ibu, ini motor saya dengan motornya Bapak Ibu. Oh asik kan? Saya ini pernah ke kilometer 0, satu motor sendiri Bapak Ibu hanya berboncengan dengan teman. Itu kilometer 0 di Aceh. Dari Jakarta Bapak Ibu sampai ke Sabang. Dari Aceh nyebrang lagi naik perahu. Lalu yang kanan itu saya naik motor dari Makassar sampai ke Manado. Ada yang di rumahnya Manado? Oh ini, kayaknya bukan Manado. Kalau ini itu satu daerah, bukan di Manado. Kongkoan apa? Kongkoan. Wah, itu tempat menarik sekali. Saya senang di sana gitu kan. Saya diajak ke sana juga, Pastor. Iya betul itu. Sambil ngopi-ngopi di sana gitu kan. Jadi itu saya naik motor dari Makassar menuju ke Manado. Nah yang kiri bawah, itu saudara lihat nggak ada tulisannya ND, Aimere. Nah saya itu naik motor dari Labuan Bajo sampai ke ND. Rencananya mau sampai ke Larantuka. Tapi tiket pesawatnya saya pesen tuh hanya 3 hari di sana gitu. Jadi nggak mungkin kekejar waktunya. Jadi saya harus segera balik lagi, jadi hanya sampai ND. Ada yang dari Timor? Ah ini, dari mana Pak? Oh Soe, oh ini jauh lagi nih. Saya mahasiswa saya banyak dari sana, saya senang sekali, mudah-mudahan doakan Pak, bisa ke sana. Lalu yang bawah itu adalah, itu menuju Toraja. Jadi ketika saya dalam perjalanan menuju ke Manado, nah ini adalah ketika saya pergi naik motor dari Pontianak sampai ke Brunei Bapak Ibu. Nah yang kanan itu waktu saya di Brunei. Itu Masjid Sultan Bolkiah di sana. Salah satu dari masjid kesayangan Sultan. Yang kiri atas itu, nah di atas motor, itu Kota Kucing. Nah, Sarawak. Nah, Sarawak ini sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Dan saya bersyukur juga, gara-gara waktu pelayanan saya yang sebelumnya, ada Pak Didi kan yang main musik. Nah, gereja ini sangat memberkati saya juga. Kenapa? Karena gara-gara saya pelayanan di tempat ini, saya kenal dengan Pak Didi, saya dikenalkan sama hamba Tuhan dari Penang. Jadi anak saya waktu mau berangkat kuliah ke Penang, Pak Didi ini bilang, Pastor, perlu komunitas enggak buat anak pastor di sana? Oh perlu, saya bilang. Yang saya cari pertama itu bukan tempat tinggalnya, tapi gerejanya di mana Bapak Ibu, karena penting komunitas itu. Saya dikenalkan dengan hamba Tuhan. Dan puji Tuhan sekali, karena dengan pastor di sana, gereja yang cukup besar di sana, ibadahnya aja 5 kali Bapak Ibu. Bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Hokian, bahasa Mandarin. Wih, luar biasa ya. 5 bahasa Bapak Ibu, 5 ibadah dengan 5 bahasa. Nah sampai anak saya pun jadi melayani di sana, melayani saksofon, dan dia juga main keyboard begitu. Nah, saya senang sekali tadi tim pemuji, tim pemusik luar biasa. Saya bersyukur, berterima kasih, dan pada jam yang sama juga mungkin tadi pagi anak saya melayani 2 kali ibadah. Dan itu karena gereja ini menjadi berkat juga buat saya. Nah itu Bapak Ibu. Nah yang kiri itu ketika saya itu menyeberangi perbatasan Brunei, keluar dari Malaysia menuju ke Brunei. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana, Sarawak dan Sabah, itu kita harus masuk Malaysia, lalu keluar Malaysia masuk Brunei, keluar Brunei masuk lagi ke Sabah begitu. Jadi ada beberapa kali bordernya. Nah, ketika saya sudah nyampe Brunei, saya balik lagi ke Kota Kucing, istri saya nyusul Bapak Ibu, naik pesawat. Dan kami berdua naik motor dari Kota Kucing sampai ke Pontianak berdua Bapak Ibu. Nah apa sih tujuan saya kasih ini? Karena tujuan itu penting.
Kalau saya nggak ada tujuannya, nggak mungkin Bapak Ibu. Masa saya mau muter-muter nggak karuan kan begitu. Penting sekali tujuan. Kalau Bapak Ibu hanya muter-muter kota Jakarta tanpa tujuan, itu buang-buang bensin. Buang-buang tol kan betul. Tapi kalau ada tujuan, kemanapun kita akan bela-belain. Termasuk kami berdua kadang-kadang jauh-jauh hanya untuk makan satu mangkok bakmi begitu kan. Karena terkenal enak saya pergi, karena ada tujuan. Nah, tujuan ini akan menjadi penting di dalam perjalanan rohani kita kalau kita paham apa tujuan Tuhan buat hidup kita. Dan saya rindu, suatu saat saya ngajak Pastor Daniel sama Cigem untuk pelayanan di Kalimantan, naik motor berempat Bapak Ibu. Makanya saya sengaja tampilkan ini, ceritanya begitu. Pastor Danielnya nggak datang gitu kan, karena ada urusan gitu. Ya tapi pasti nanti Pastor Daniel kan akan lihat di YouTube kan. Jadi tujuan saya ini bikin ngiri supaya nanti kami berempat 2 motor naik motor itu kan pelayanan di daerah Bapak Ibu, keren kan? Sambil bermisi gitu kan, luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada apa ini? Boleh bantu di next? Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang heran kenapa saya bawa ini kan? Saya modal Bapak Ibu beli ini di Tokopedia gitu kan. Supaya Bapak Ibu mengerti maksud firman Tuhan ini. Saya mau minta ada yang mau jadi relawan saya enggak? Diam semua. Yang mau saya kasih uang Bapak Ibu. Kalau dibilang ada yang mau jadi relawan semua diam. Tapi kalau bisa jangan yang di tengah nanti susah kan melewatinya gitu kan. Yang di pinggir-pinggir. Ada yang mungkin mau jadi relawan atau yang di belakang. Nah, kalau enggak dibilang ada uang kan diem aja Bapak Ibu. Enggak, saya percaya hamba Tuhan ini kan luar biasa. Wajahnya aja punya aura luar biasa begitu kan. Tapi enggak, saya memang serius nih saya bawa uang. Masih halus, coba Pak, pegang Pak. Ini baru nyetak Pak, betul kan? Percaya Pak baru? Bapak percaya ini asli? Sayangnya 10.000 Pak. Tapi enggak apa-apa, saya ikhlas Pak. Begini Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah gambaran ke Bapak Ibu. Pak, pukulkanlah ini ke meja, Pak. Pukulkan ke meja. Ya, pukul ke meja. Oke. Pak, berapa kali tadi, Pak? 3 kali. 3 kali. Sekarang saya rubah, Pak, perintahnya. Seberapa banyak Bapak pukul ke meja, saya akan kasih. Jadi kalau Bapak pukul 1 kali, saya akan kasih 1 lembar. Berapa kali Bapak pukul ke meja itu? Pukul, Pak. Wah, bandar bisa bangkrut Bapak Ibu. Tapi begini, waktu tadi saya belum bilang ada uang, ya kan? Ya memang sih bukan maksudnya ke situ. Tapi kan antusiasnya kurang, karena tujuannya apa sih Pak Chandra gitu. Jangan-jangan cuma mau ajak saya ke depan kan begitu. Tapi begitu tolong bantu saya jadi relawan. Uang kan semua juga udah gelisah sebenarnya kan. Cuman mungkin ngintip-ngintip uangnya 10.000 apa 100.000 kan begitu. Saya yakin kalau 100.000 itu si Os udah lari kan ke sini kan. Sayang aja pegang kamera kan begitu. Tapi maksudnya ketika belum bilang ada lembaran uang, beliau hanya pukul mungkin 2-3 kali. Tapi begitu bilang, setiap pukulan itu akan dikasih 1 lembar uang. Kelihatan kan ini kalau makan pasti banyak. Paham Bapak Ibu ya? Pak, tadi pukul berapa kali Pak? Enggak kehitung. Berapa kali Pak? Jujur aja Pak. 10. Oh karena menghitung. Oke, kita deal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis kan bandel kan? Enggak usah dipulangin, saya serius Pak. Yang di belakang nyesel-nyesel kan? Oh ada yang minta komisi ya? Bapak Ibu, ini serius. Ketika kita tahu tujuannya, maka kita akan pahamkan apa yang harus kita lakukan. Saya sengaja bawa 10 lembar, supaya nggak habis-habisan Bapak Ibu.
Kalau saya bawa lebih mungkin 20 nanti pukulnya Bapak Ibu. Jadi saya batasin aja bawa 10. Tapi maksudnya ketika kita tahu tujuannya, maka kita akan bisa melakukan yang benar kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Yang terambil dari 2 Raja-Raja, pasal 13, ayat 14 sampai 19. 2 Raja-Raja, pasal 13, ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ayat yang kita baca tadi barusan, diambil judulkan kejadian menjelang kematian Elisa. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya juga banyak berdiskusi sama Tuhan, bertanya-tanya, apa maksud dari perikop ini sebenarnya? Di situ dikatakan di 2 Raja-Raja yang 13 ayat 17, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya berkata Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Jadi Bapak Ibu, pertama di sini kita belajar bahwa Allah sedang punya tujuan dengan peristiwa ini. Sedang melakukan satu perkara besar pada Raja Yoas melalui nubuatan atau pesan profetik Nabi Elisa. Allah ingin memberkati Yoas dengan kemenangan atas Aram yang dilambangkan saat anak panah itu dilepaskan, Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan Yoas sesuai pesan profetik Elisa? Ternyata hasilnya berdampak pada kemenangan yang akan diterimanya. Jadi ketika ini udah dimainin anak saya juga, Bapak Ibu. Jadi katanya panahlah kan begitu, ketika dipanah, bisa Bapak Ibu bekerja kan? Itu adalah kemenangan terhadap Aram. Nah Bapak Ibu, itu yang pesan pertama yang dikerjakan ternyata berdampak pada kemenangan. Lalu dilanjutkan ayat-ayat berikutnya, "Ambillah anak-anak panah itu." Diambil Bapak Ibu. Pukulkan seperti tadi Pak siapa Pak? Pak Ferry. Pak Ferry pertama pukul mungkin 2-3 kali. Persis sama dengan ayat ini Pak. Padahal kita nggak janjian Pak. Nggak janjian kan? Dan itu uangnya murni buat Bapak. Nggak usah dipulangin Pak. Jadi dipukul 2-3 kali.
Sampai si Elisa itu menjadi gusar. Ketika dilakukan dipukul, sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk kedua kalinya melalui perintah pukulkanlah anak-anak panah itu ke tanah. Ini sebenarnya kan pesan profetik kedua untuk menunjukkan kemenangan terhadap Aram. Tetapi Elisa menjadi gusar dan marah. Elisa menjadi gusar dan marah dengan apa yang dikerjakan Yoas. Harapan Elisa, seharusnya Yoas tidak hanya memukul 3 kali. Sebanyak mungkin pukul itu ke tanah. Sama seperti tadi Pak Ferry, pukul yang banyak. Ya kan, apalagi tahu misalnya Pak Chandra bawa uangnya segepok gitu kan. Pukullah 30 kali, 50 kali biar bandar ini habis lenyap, kira-kira begitu Pak. Harusnya begitu kan Pak. Dan Bapak terbukti tadi pukul banyak sekali. 10 kali Bapak pukul. Sebanyak itulah Tuhan memberikan kemenangan, seharusnya kan seperti itu Bapak. Elisa menjadi gusar Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Mengapa Elisa menjadi gusar dan marah? Karena Yoas tidak menangkap tujuan yang sedang Tuhan lakukan buat dia. Coba kita bayangkan, seandainya kita seperti Yoas, disuruh memukul sesuatu ke tanah dan dikasih tahu, seperti tadi Bapak Pak Ferry, bahwa setiap pukulan akan diberikan selembar uang. Tentu kita akan pukul sebanyak mungkin. Tentu kita akan memukul sebanyak-banyaknya dan gak akan pernah berhenti pada pukulan ketiga. Kalau perlu 10, 20, 30 kali. Inilah alasan yang mendasar kenapa Elisa menjadi gusar dan marah atas apa yang dilakukan oleh Yoas. Kenapa enggak sebanyak mungkin kamu pukul itu ke tanah? Bukankah Tuhan sedang mengerjakan satu perkara yang besar? Akan memberikan kemenangan terhadap engkau. Bukankah Tuhan sedang mempunyai tujuan memberikan kemenangan atas Aram melalui peristiwa itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita ambil melalui kisah ini adalah kegagalan menangkap, kegagalan memahami tujuan Tuhan, gagal memahami pesan yang disampaikan Tuhan akan berakibat kerugian buat kita. Kita akan gagal menikmati kemenangan yang sesungguhnya Tuhan sediakan buat hidup kita. Membuat kita berjalan muter-muter di luar kasih karunia Tuhan tanpa berkat-berkat yang harusnya kita dapatkan. Di satu sisi Bapak Ibu, mungkin juga Yoas mengetahui apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Tapi dia seperti berpuas diri, cukuplah 3 kali. Bapak aja cukup sepertinya 10 kali. Betul kan? Rasanya udah cukup lah. Makan bami 2 mangkok udah dapat begitu kan? Jadi bisa saja Yoas seperti berpuas diri, tidak mau terlibat dalam kegerakan yang sedang Tuhan lakukan. Yoas setengah hati untuk masuk dalam kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Ada kerugian besar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara harus tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saudara harus doakan. Itu sebabnya saudara, Pastor Daniel menyampaikan dalam khotbahnya minggu pertama. Saya ingat, Bapak Ibu ingat tentang apa? Oh kan lupa semua kan, betul kan? Kalau saya tidak salah juga nih Bapak Ibu, tentang doa. Betul? Bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, itu harus juga dimulai dengan doa. Karena doa itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara harus doakan. Tanya sama Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidupku? Doa itu bukan gimana caranya kita ngatur Tuhan supaya ngikutin maunya kita. Tetapi doa itu membuat kita mengatur diri ini supaya sejalan dengan pikiran Kristus. Dengan apa maunya Tuhan. Itu doa yang benar Bapak Ibu. Bukan kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Tetapi ketika kita berdoa,
kita sebenarnya sedang dilatih sama Tuhan untuk ngatur diri ini mau ngikutin apa kata Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan buat hidup saudara. Jadi saudara jangan mau menjadi orang yang tidak merdeka lagi, dikuasai oleh dosa. Karena tujuan Tuhan adalah memerdekakan hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan mau rela mati di kayu salib untuk memberikan kebebasan buat saudara. Saudara harus tahu itu. Tujuan Tuhan di salib adalah memberikan kemerdekaan supaya saudara terbebas dari kuasa dosa. Jadi kalau saudara tahu tujuan Tuhan itu, jangan mau lagi dihamba oleh dosa. Tinggalkan semua kehidupan lama saudara supaya saudara bisa berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mengampuni hidup saudara. Dan Tuhan juga mau saudara mengampuni orang lain. Maka jangan lagi engkau hidup di dalam kebencian, sakit hati, kekecewaan sehingga saudara nggak mau ngampunin orang lain. Ingat itu saudara. Betapa bobroknya hidup kita, berdosanya kita, sehingga kita harus melihat salib, bahwa di salib ini ada satu persoalan terbesar yang gak akan pernah bisa diselesaikan oleh kita. Siapapun saudara, seberapa kaya dan apapun keadaan saudara, gak akan pernah bisa. Persoalan terbesar yaitu dosa. Tetapi salib ini memperlihatkan bahwa Kristus rela mengambil bagian itu untuk apa? Memberi pengampunan buat kita, menebus dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara harus ingat, Tuhan sudah mengampuni hidupmu dan Tuhan mau engkau mengampuni orang lain. Jadi jangan pernah membiarkan kebencian, sakit hati, kekecewaan, apapun itu, bahkan mungkin kekecewaan sama Tuhan, menguasai hidupmu. Sehingga engkau gagal mencapai tujuan Tuhan. Yang harus saudara lakukan, selalu pandang salib Bapak Ibu. Pandang salib. Saya sekarang setiap pagi, jam 4 bangun Bapak Ibu. Bukan ngikutin saudara kita Bapak Ibu, tetapi memang di waktu yang sama. Saya suka, paling telat-telat mungkin jam 5, istri saya tahu. Saya buka jendela kamar Bapak Ibu. Saya pindah ke kamar anak yang anak saya sedang pergi ke Penang kuliah di sana. Mejanya saya pakai untuk merenung firman Tuhan dan sebagainya. Saya buka jendela menghadap kebetulan ke timur. Bapak tahu tadi arah panah itu suruh buka jendela ke timur. Sebenarnya itu punya pesan bahwa kita harus selalu memandang kepada kehidupan yang baru Tuhan sediakan. Timur itu selalu menandakan kehidupan yang baru, harapan. Alkitab selalu menunjuk bahwa timur itu adalah sebuah harapan yang baru. Dan saya selalu buka jendela, Bapak Ibu ada yang pernah meminta berdoa sama Tuhan, berikan nafas buatku? Ada? Ini minta Tuhan besok kasih nafas ke saya. Tuhan besok tolong bikin matahari itu terbit. Ada Bapak Ibu? Saya rasa enggak ada. Saya pun jujur tidak pernah meminta itu. Tapi setiap pagi ketika saya buka jendela, angin itu masuk dan saya bisa bernafas. Lalu perlahan-lahan 5:30 mulai kan, 5:30 jam 6 sinar itu mulai keluar. Tanpa pernah kita minta, Tuhan sediakan buat hidup kita Bapak Ibu. Ada janji Tuhan yang selalu digenapi tanpa pernah kita minta Bapak Ibu. Merenungkan kebaikan Tuhan, lalu saya selalu memandang kepada salib Bapak Ibu. Memang saya nggak pasang salib di depan saya Bapak Ibu. Tetapi hati saya selalu memandang kepada salib. Kenapa? Karena ketika kita memandang salib, kita nggak akan menjadi orang yang sombong lagi. Karena siapapun kita nggak akan pernah bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya karena perbuatan Kristus. Jadi ketika kita memandang kepada salib, membuat kita itu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita selalu memohon sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tanpa salibmu, aku nggak punya arah. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan janji akan selalu menyertaimu. Tuhan mau engkau percayakan janji itu. Maka saudara, janganlah jadi orang yang takut. Jangan lagi kekhawatiran, kebimbangan dengan segala persoalan hidup yang kita hadapi, membuat engkau terkungkung dan terpenjara.
Tetapi pandanglah kepada janji Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Bahkan ketika Yesus lahir aja dinamakan Immanuel. Tujuan Tuhan adalah menyertai hidupmu Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan lagi biarkan kekhawatiran, kebimbangan, segala persoalan hidupmu mengganggu jalan apa yang harus kau lakukan. Gereja ini juga harus bertanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau gereja ini lakukan? Tuhan punya visi atas gereja ini. Maka saudara jangan berpuas diri. Hanya asik memandang, cukuplah datang ke ibadah setiap hari Minggu, atau mungkin ada ibadah tengah minggu, pria-pria kemarin begitu kan, udah cukup. Jangan seperti Yoas Bapak Ibu, jangan seperti Pak Ferry, cukup 10 kali. Ya, walaupun saya berterima kasih juga, kan gitu. Tapi maksudnya Bapak Ibu, jangan pernah engkau berpuas diri. Gereja ini punya visi yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya sungguh percaya, Tuhan akan membuat gereja ini makin besar Bapak Ibu. Amin. Saya nggak dipesenin apa-apa sama Pastor Daniel. Betul, Pastor Daniel cuma bilang apa kata Tuhan aja begitu kan. Ya itulah kata-kata yang membingungkan juga Bapak Ibu. Karena sungguh-sungguh saya harus nanya Tuhan. Jadi saya bikin tema ini, saya benar-benar merenung Tuhan, tolong tunjukkan jalan-jalanmu, apa yang harus saya sampaikan. Dan Bapak Ibu, saya sangat meyakini, ini sebenarnya dengan permainan musik seperti tadi, ibadah yang seperti tadi, ini harus makin diperbesar lagi nih. Tadi Pastor Daniel habis komenan di Facebook saya kan begitu. Papen, beliau panggilan romantisnya, Cigem. Panggilan romantis sama saya Papen begitu kan, Pak Pendeta begitu kan. Papen selamat melayani, nanti pulang saya balik kita ngopi ya, kita kopdar begitu kan. Makanya saya tadi ajak Pastor Steven, nanti Pak Esa juga, suka motor nggak? Suka? Kalau nggak suka kita bikin suka begitu kan. Ngopi-ngopi nanti dipik, gas-gas tipis begitu kan. Saya mau ngomong ini Pastor Daniel bentar lagi nggak muat ini gereja, karena saya lihat ini makin berkembang. Dari yang saya datang 3 tahun lalu mungkin ya sebelum pandemi, ada banyak sekali jiwa-jiwa baru dan saya melihat muka-muka orang-orang yang gak mau berpuas diri nih. Amin. Atau orang yang berpuas diri udah cukuplah datang ke gereja. Jangan Bapak Ibu. Tuhan punya visi atas gereja ini. Jadi saudara jangan berpuas diri. Saudara harus mau ambil bagian melayani Tuhan. Yang mau khotbah, sharing firman Tuhan kan, di komsel begitu kan. Yang mungkin cuma bisa bawa bikin makanan begitu, bagus juga memberkati orang di bawah kan. Oh, ini saya jago masak begitu kan, bikin kue. Nah, itu boleh, itu melayani Tuhan juga. Atau yang jago berdoa begitu kan, bisa doa 2 jam merem benar-benar untuk Tuhan begitu kan. Doa keliling, ada kan doa keliling? Tahu nggak ada doa keliling? Tuh kan, jangan-jangan nggak tahu juga. Saya aja tahu kan ada doa keliling kan. Nah, itu jadi harus terlibat Bapak Ibu. Saudara harus terlibat, jangan berpuas diri datang ke gereja ini hanya untuk beribadah. Tetapi saudara harus tanya sama Tuhan. Tuhan punya tujuan apa buat saya? Tuhan tempatkan di gereja ini. Engkau yang punya keahlian bermain musik, nah itu para pemusik yang luar biasa. Yang punya suara bagus gitu kan. Bisa ikut tim pemuji. Jadi saudara harus terpanggil dalam kegerakan yang sedang Tuhan tetapkan atas gereja ini. Ikut visinya Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan upah, berkat buat hidup kita. Nah Bapak Ibu, saya sering bertanya, saya sering mengadakan survei kecil-kecilan begitu. Apa sih tujuan kita jadi orang Kristen Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Pokok bukan jam berapa itu ya bakmi di bawah ya? Oh tutup, wah puji Tuhan. Oh iya dong, karena di gereja kan. Tapi maksud saya, apa perlu dipancing dengan bakmi begitu kan? Supaya bisa menjawab. Bapak Ibu, ada yang tahu apa tujuan Tuhan? Orang bilang supaya diselamatkan, enggak salah juga. Supaya bisa melayani, oh boleh juga. Tapi Bapak Ibu,
Seringkali kita melupakan ada satu tujuan utama Tuhan buat hidup kita. Ada satu tujuan yang sering terlupakan oleh kita. Yaitu di Roma 8 ayat 29. Boleh bacakan Bapak Ibu? Pak Steven. Roma 8 ayat 29. Yang sudah menemukan boleh membacakan buat saya, buat kita semua. Amin. Saudara tahu Roma 8 ayat 29 ini adalah satu tujuan yang sering kita lupakan sebagai anak Tuhan. Kita punya tujuan itu apa Bapak Ibu? Dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang beriman. Tujuannya adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bukan berarti saudara tiba-tiba wajahnya seperti Kristus, pakai jubah begitu kan, melakukan kesembuhan atau mukjizat begitu. Bukan cuma hal itu Bapak Ibu. Tetapi menjadi serupa seperti Kristus saya boleh bagikan ada 3 hal Bapak Ibu. Serupa seperti Kristus yaitu dalam hubungan dengan Bapa. Ada relasi yang intim antara Yesus dengan Bapa. Begitu pula kita dipanggil untuk menjadi serupa seperti Kristus dalam hal relasi kita dengan Allah. Supaya ada relasi yang melekat, yang intim. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, serupa dengan Kristus dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Kalau tadi relasi dengan Bapa, itu seperti yang Pastor Daniel katakan, bagaimana kita bisa punya hubungan yang intim kalau kita tidak pernah datang sama Tuhan berdoa. Yang kedua serupa dengan Kristus dalam hal ketaatan, itu Pastor Ezra sudah luar biasa mengatakan, mengimani dan melakukan. Jadi saya nggak perlu panjang lebar lagi Bapak Ibu. Saya nggak pernah janjian, saya juga baru kenal dengan Pastor Ezra. Saya nggak pernah tanya, tapi saya lihat di YouTube-nya ketika saya sudah selesai menyusun ini, kok semua berkaitan. Nah, itu adalah pesan Tuhan untuk Bapak Ibu. Saudara harus serupa dengan Kristus dalam hal ketaatan juga. Apa yang saudara dengar firman Tuhan, saudara harus lakukan di dalam hidup saudara setiap hari. Ini adalah serupa dalam hal ketaatan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Nah, Pastor Stephen udah bilang tuh ya kan, penyembah yang benar dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kalau saudara ditilang, saudara harus tahu, saudara salah kan begitu kira-kira Pastor Stephen ngomong. Itu bicara tentang karakter. Jadi anak Tuhan, jadi orang beriman harus serupa dalam hal karakter. Yesus mau mengampuni kita, maka kita harus punya karakter yang mau mengampuni orang lain. Itu bicara tentang perubahan karakter. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu tahu tujuan besar Tuhan ini, maka saudara akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan saudara akan menjadi berkat juga buat banyak orang. Bahaya besar Bapak Ibu, jika kita menjalani kehidupan ini tanpa tahu apa tujuan Tuhan buat hidup kita. Kegagalan menangkap tujuan Tuhan atas hidup kita, sama aja kita memilih untuk menjadi orang yang gagal. Seharusnya kita menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang para pemuji boleh maju ke depan. Boleh nyanyi waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati. Kita mau berdoa. Tuhan, kami menyadari banyak tujuan Tuhan dalam hidup kami nggak mengerti. Dan kami melupakan ada tujuan besar buat kami sebagai orang percaya menjadi serupa seperti Kristus. Hari ini kami belajar, kami harus menangkap tujuan Tuhan supaya kami menjadi umat pemenang. Amin. Kami tidak mau berpuas diri Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan punya visi atas gereja ini. Dan kami mau terlibat di dalamnya. Mampukan kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan di dalam kehidupan ini. Mencapai garis finish, mencapai goal, mencapai tujuan. Dan kami diubahkan oleh Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Menjadi serupa seperti Kristus. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memampukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami sungguh tahu tujuan hidup Tuhan terhadap kami untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, memuliakan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati lewat firman Tuhan katakan bersama saya, amin. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya Bapak Pendeta Chandra Julia. Kami sungguh diberkati Pak, doa kami sehat terus, nama Tuhan dimasyurkan lewat setiap pelayanan dan keluarga Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bolehkah melambaikan tangan, kami rindu berkenalan. Karena kita adalah keluarga dalam Tuhan, coba lihat kiri kanan, tengok kiri kanan kita, adakah jiwa baru Bapak Saudara? Ada? Ya, puji nama Tuhan, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah umat Tuhan yang setia, terus setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada
Jam 11 ya ibadah kedua. Kira kita memperhatikan hal-hal ini. Sampaikan doa syafaat. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami boleh datang berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Julian Chandra Tuhan. Di mana kami harus tahu tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa tujuan-Mu adalah kami hidup sama seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki karakter ilahi sama seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki hubungan intim dengan Engkau Bapa. Dan kami juga mau taat dan setia kepada Tuhan. Berikan kami hati yang taat, hati yang setia kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kami hati yang taat, hati yang setia kepada Tuhan. Terima kasih buat Pastor Juliar Chandra yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak berkati Bapak pendeta ini Tuhan, biar senantiasa Tuhan pakai dia secara luar biasa. Tuhan tambah tambahan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan terus Tuhan perlengkapi. Sehingga Bapak Juliar ini Tuhan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga menarik begitu banyak jiwa untuk datang kepadamu Bapak. Tuhan terima kasih, berkati Tuhan Bapak Juliar dengan seluruh keluarga besarnya Bapak. Biar apa yang mereka kerjakan semua dibuat Tuhan berhasil. Baik dalam pelayanan usaha dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau sudah utus hamba-Mu ke tempat ini Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat Pastor Daniel, gembala sidang kami, dan Ibu Vera Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu terus menuntun mereka kepada rencana-Mu. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka, semua boleh jadi karena pertolongan Tuhan. Berkati mereka berdua, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan. Berikan roh hikmat, pewahyuan, pengurapan ilahi turun atas mereka. Sehingga Tuhan dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan semua Tuhan ada dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan buat kedua pastor kami ini Bapak. Biar Tuhan kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah-limpah. Berkat Tuhan melimpah-limpah tercurah atas keluarga daripada Bapak Daniel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat beliau yang sudah jadi gembala kami dan menjadi saluran berkat bagi semua jemaat dan pada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat semua tim pastor di tempat ini Bapak. Biar pengurapan ilahi terus turun atas kami. Tuhan terus tuntun langkah kami. Visi misi semua yang Tuhan percayakan. Kami boleh dapat lakukan seturut kehendak-Mu Bapa. Tuhan tolong kami untuk dapat mengerjakan apa yang Kau mau Tuhan. Seturut kehendak-Mu Bapa. Tuhan terima kasih, berkati semua pastor yang ada di tempat ini Bapa. Dan semua pelayanan kami. Mungkin usaha kami semua dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa buat keluarga kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sehat kuat karena pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan melimpah-limpah. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak berkati seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di TCC ini Tuhan. Biar mereka punya hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Dan diberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Yang merindukan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang merindukan Tuhan rumah tangga senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami percaya segala usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan menyertai seluruh jemaat yang ada. Bahkan Tuhan biar seluruh jemaat terpanggil Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu. Mereka boleh tertanam dan bertumbuh di gereja ini Tuhan. Bahkan mereka berbuah jadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih. Berkati semua jemaat. Bahkan Tuhan kalau yang saat ini tidak sempat hadir karena sakit atau beban berat, Tuhan tolong mereka. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang menderita Tuhan berikan penghiburan dari Roh Kudus. Biar Roh Kudus melawat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini mereka tidak hadir bersama kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua
tim WL, semua Tuhan, tim musik yang ada Bapak, semua singers Tuhan, semua yang melayani hari ini multimedia, semua yang mengajar sekolah minggu, semuanya jadi usher yang berdoa. Tuhan kami percaya berkat-Mu ada atas setiap hamba-Mu yang melayani. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh melayani, hati hamba yang suka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, daratannya, udaranya, lautnya diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami, kota kami aman terkendali karena Tuhan. Tuhan ambil alih bangsa kami, supaya apa yang mereka lakukan di bangsa kami, buat pemimpin-pemimpin kami, semua tugas-tugas mereka dapat mereka kami. Biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun atas bangsa kami. Dan lawatan Tuhan terjadi. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Kau akan menarik banyak jiwa bertobat mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi di bangsa kami. Kalau saat ini ada COVID-19 mulai lagi Tuhan terjadi bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak ampuni bangsa kami. Lawat bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami dari COVID-19 Bapak. Semua yang sakit Tuhan, COVID kuat Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan seluruh COVID ini boleh berhenti karena Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah ke rumahmu. Dan lakukanlah firman Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan, perlindungan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama katakan, amin. Duduk untuk bersaat teduh sejenak. Oh jemaat yang kasih dalam Tuhan, atas nama tim penggembalaan dan gembala jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor, diberkati terus dalam pelayanan, keluarga, semua yang dikerjakan. Biar semua menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Pengumuman yang